Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelompok 5 akan membahas tentang penerapan sistem penunjang keputusan dalam perumusan strategi peningkatan nilai IKPA pada KPPN Kota Metro. Diskusi pagi ini kami dibantu oleh kawan-kawan antara lain Denny Satriawan, Untung, Yantoni, Heri Wibowo, dan Andi Kristanto. Kepada Saudara Denny Satriawan, saya persilakan untuk membahasnya. Apa itu manajemen strategi? Menurut Retina Sri Sejati dalam buku Manajemen Strategis, pengertian manajemen strategis bisa dipahami oleh pengertian tiap katanya, yaitu manajemen dan strategis. Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos, artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan pertempuran dengan sumber daya terbatas. Sedangkan manajemen adalah kegiatan yang mencakup usaha, planning, organizing, staffing, coordinating, serta controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan. Maka bisa diartikan jika manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa itu sistem penunjang keputusan? Sistem penunjang keputusan adalah sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi-structured, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Tujuan sistem penunjang keputusan sendiri adalah membantu manajer mengambil keputusan yang dihadapi oleh manajer level menengah. Sesuai dengan yang saya jabarkan tadi, kami kelompok 5 mengambil tema peran sistem penunjang keputusan dalam manajemen strategi peningkatan nilai IKPA pada KPPN Metro. Latar belakang masalah sendiri adalah Kantor Pelayanan Penduduk Negara Metro atau KPPN Metro sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki indikator kinerja utama yang harus dicapai setiap tahunnya. Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Pada tahun 2021, KPPN Metro memiliki 20 IKU. Salah satunya adalah nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian lembaga. IKU tersebut memiliki tujuan untuk mendorong KPPN melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran kementerian lembaga. Pada tahun 2021, KPPN Metro mendapat target sebesar 89 per triwulannya. Identifikasi masalah. Penilaian IKU pada KPPN Metro didapat dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang terdiri dari 13 indikator, yaitu 1. Indikator revisi DIPA, 2. Deviasi halaman 3 DIPA, 3. Pagu minus, 4. Penyampaian data kontrak, 5. Pengelolaan uang persediaan atau tambahan uang persediaan, 6. Penyampaian LPJ bendahara, 7. Dispensasi penyampaian SPM, 8. Penyerapan anggaran, 9. Penyelesaian tagihan, 10. Indikator capaian rincian output, 11. Indikator retur S2D, 12. Indikator penggunaan atau kesalahan SPM, 13. Indikator perencanaan kas atau renkas. Data nilai KPPN Metro pada semester 1 tahun 2021 adalah nilai yang dicapai KPPN Metro. Harus dijelaskan bahwa nilai KPPN yang dapat KPPN Metro adalah hasil dari rata-rata nilai IKPA yang dapat oleh satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Metro yang merupakan instansi vertikal Kementerian Lembaga Kota Metro, Kota Tengah, dan Kabupaten Timur. Jadi nilai yang didapat KPPN Metro adalah nilai dari mitra-mitra kerja yang dilayaninya. Nah, pada tahun semester 1 KPPN Metro dapat nilai 89,86. Nilai tersebut sudah di atas target. Tetapi ada penurunan dibandingkan semester 1 tahun 2019 dan 2020 yang mendapat nilai 95,9 dan 95,51. Begitu pula terjadi penurunan dibandingkan periode tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 95,52 dan 94,92. Dengan kecenderungan nilai semester 2 yang turun dari semester 1, tentu hal ini jadi permasalahan karena untuk target tahun 2021 harus tetap dicapai, sedangkan di semester 1 hanya sedikit dari target. Jadi harus ada strategi yang ditetapkan oleh KPPN Metro untuk mencapai target di semester 2. Nah, nilai KPPN Metro semester 1 sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut, dirinci. Jadi nilai 89,86 itu terdiri dari 13 indikator yang dirinci seperti pada slide berikut.
Oke. Rumusan masalah. KPPN Metro harus merumuskan strategi yang tepat agar nilai IPA dapat meningkat di semester 2 tahun 2021. Dengan keterbatasan sumber daya, KPPN Metro harus punya prioritas dalam upaya peningkatan nilai IPA. Masalah yang harus dihadapi KPPN Metro antara lain satu, indikator mana saja yang harus menjadi prioritas KPPN Metro untuk ditingkatkan. Dari 13 indikator itu, mana indikator-indikator yang harus menjadi fokus KPPN Metro. Yang kedua, satker mana saja yang menjadi prioritas untuk diberikan pembinaan secara intensif oleh KPPN Metro. Seperti saya sebutkan tadi, nilai KPPN Metro adalah nilai rata-rata dari satu satker yang dilayaninya. Jadi, KPPN Metro harus tentukan juga satker mana yang akan menjadi prioritas dari pembinaan di semester 2 ini. Solusi masalah 1, kami menggunakan sistem penunjang keputusan untuk mengambil keputusan dari atas dua masalah tersebut. Yang pertama, KPPN Metro sudah memiliki nilai IPA per indikatornya juga, maupun dari per satkernya. Selanjutnya, tujuannya adalah SPK 1 tujuannya adalah menentukan 3 indikator prioritas dalam upaya peningkatan nilai IPA BUN. Yang keputusannya adalah 3 indikator prioritas dalam upaya peningkatan nilai IPA BUN KPPN Metro. Kenapa hanya 3? Karena mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu, maka KPPN Metro harus fokus pada 3 indikator yang bisa meningkatkan dengan masif untuk nilai IPA pada KPPN Metro. Selanjutnya ada kriteria 1 buat nilainya, untuk bobot 5% nilainya 1, 5% kita beri nilai 2, di atas 5% kita nilai 3. Jadi di 13 tadi kan, di 13 indikator tadi masing-masing punya bobot masing-masing. Nah, ini kita berikan nilai. Lalu kita juga kriteria 2-nya adalah nilai per indikator. Kalau ada 95 kita kasih nilai 1, di atas 90 sampai 15 2, dan seterusnya sampai dari 70, di bawah 70 itu nilainya 5. Nah, makin kecil makin tinggi nilainya karena akan menjadi prioritas kita untuk diintensifkan. Lalu tabel perhitungan SPK-nya seperti ini hasilnya. Nah, jadi dari 3 indikator itu didapat nilai seperti ini. Yang hasilnya adalah kita lihat nilai tertinggi adalah capaian output. Selanjutnya diikuti oleh data kontrak dan juga kesalahan SPM. Jadi itulah 3 indikator yang akan menjadi fokus KPPN Metro di semester 2. Lalu solusi masalah keduanya, kita tentukan satker mana yang akan menjadi fokus KPPN Metro melakukan pembinaan. Dari mana hasilnya? Yang pertama, kita sudah dapatkan 3 indikator tersebut. Makanya dari 3 indikator tersebut kita lihat satker mana yang nilainya rendah dan bisa ditingkatkan. Nah, dari situ kita juga harus tentukan mana satker prioritasnya, karena satker ada banyak jumlahnya. Kita harus tentukan tidak terlalu banyak satker biar bisa fokus. Jadi tujuannya adalah menentukan satker mana yang mendapat pembinaan secara intensif. Keputusannya satker yang akan mendapat pembinaan secara intensif dalam upaya peningkatan nilai IPA. Kita menggunakan sistem penunjang keputusan lagi, jadi SPK kedua. Kriteria 1, nilai capaian output itu di atas 75, 1, antara nilai 50 sampai 75, 2, 25 sampai 53, 25, 4. Jadi semakin rendah tentu semakin tinggi nilainya karena akan jadi prioritas. Kriteria 2, nilai kontrak juga sama, 1, 2, 3, 4 sama. Lalu kriteria 3 untuk nilai kesalahan SPM itu nilai 85, 1, nilai 82. Karena kesalahan SPM tadi penilaiannya menggunakan, kami jelaskan di makalah, itu nilainya menggunakan rentang. Jadi rentang seperti IP kalau di kuliah ada range-nya. Nah, di situ hanya 80 udah paling rendah. Lalu dari tabel perhitungan SPK didapat 15 satker yang menjadi prioritas karena nilainya tinggi di SPK. Nah, ini 15 satker ini dari 72 satker. Data lengkap kami sediakan di makalah. Jadi ada kantor Pemerintah Kampung Tengah, kantor Pemerintah Kampung Timur, beberapa dipanya juga ya. Karena Kemenak tidak memiliki hanya tidak memiliki, ada KPU Kota Metro juga, ada kantor pertanahan dan beberapa. Dan ini 15 satker yang harus dibina KPPN secara serius di semester 2. Kesimpulan, dalam upaya meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksana anggaran tingkat Bendahara Umum Negara KPPN Kota Metro, perlu fokus terhadap 3 indikator prioritas perbaikan. Yang pertama, capaian output. Yang kedua, data kontrak. Yang ketiga, kesalahan SPM. Dari ketiga indikator prioritas perbaikan tersebut, dirumuskan satuan kerja yang akan diberi pembinaan intensif oleh KPPN Metro. Keputusan yang didukung oleh sistem penunjang keputusan tersebut
menghasilkan 15 satker yang akan diberi pembinaan intensif. Demikianlah diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.